Sebelum lanjut mendengarkan, jangan lupa subscribe channel KCD Novel. Like dan komen ya bosku. Mantap. 11. Waspadalah terhadap penipuan. Jin Shaohong tersenyum seperti angin musim semi, dan berkata, saya pikir latihan fisik Brother Tan cukup luar biasa. Ini tidak sebagus Anda dan saya menggunakan 60% dari kekuatan Anda untuk memberikan tos untuk membagi kemenangan atau kekalahan, dengan cara ini, itu tidak akan mengganggu kedamaian Anda, bagaimana? Saran kakak Jin sangat bagus. Ketika Tan Yun menjawab, dia dengan tajam menatap mata Jin Shaohong dan menggesekkan niat membunuh yang tak terlihat. Ya, itu adalah niat membunuh. Jin Shaohong adalah putra kedua dari keluarga Jin, dan ada kakak laki-laki di kepalanya. Kakak laki-lakinya selalu diterima dengan baik oleh ayahnya, dan dia seperti selir di depan ayahnya. Dan sejak 5 tahun yang lalu, dia mengetahui bahwa alasan ayahnya meminta Gongsun Yangchun untuk menarik Tan Yun ke dalam klan Jin untuk menebus jasanya. Pada kenyataannya, kakak laki-lakinya telah mengusulkan ide ini. Menurutnya, jika dia ingin menjadi patriark berikutnya di masa depan, dia harus menyingkirkan kakak tertuanya. Adapun Tan Yun yang disukai kakak laki-lakinya, dia secara alami juga membencinya. Tepat ketika Gongsun Yangchun memberitahunya bahwa Tan Yun adalah orang dari patriark, dia sepertinya berjanji pada Gongsun Yangchun untuk tidak bertarung dengan Tan Yun. Bahkan, dia sudah mengambil keputusan. Begitu Tan Yun menunjukkan 60% dari kekuatannya, dia akan melakukan yang terbaik untuk membunuh Tan Yun dengan satu pukulan. Jika ayahnya menyalahkannya di masa depan, dia hanya perlu mengatakan satu hal, dia tidak menyangka bahwa Tan Yun, yang disukai kakak laki-lakinya, akan sangat rentan. Dengan cara ini, cukup untuk menunjukkan kekuatannya dan mendapatkan perhatian ayahnya. Tidak ada keraguan bahwa angan-angan Jin Shaohong benar-benar bagus. Sangat disayangkan bahwa dia tidak seharusnya, dan tidak seharusnya memukul Tan Yun, konsekuensinya hanya penghancuran diri. Kakak Tan, tolong. Setelah Jin Shaohong mengepalkan tinjunya di udara, ekspresinya serius, tangan kirinya tercetak di dadanya, dan mulutnya dengan fasih menggumamkan sesuatu. Tiba-tiba, Jin Shaohong perlahan mengebor lingkaran emas dengan diameter ratusan kaki, dan cincin itu tampak seperti roda emas besar, menyelimutinya. Ketika roda emas muncul, tiba-tiba, langit di atas platform tinggi berteriak keras, gumpalan ruang retak tebal dengan jari-jari kecil, memanjang dari roda emas ke segala arah, membuat kekosongan dalam radius 300 meter ditutupi dengan celah-celah ruang gelap. Garis keturunan Hong Mengkai, tubuh harmonikai. Tiba-tiba, darah Tan Yun mendidih, seolah-olah ribuan kuda berlari, dan tulang serta organ dalamnya berkembang pesat, dan meridian aneh, 8 saluran, dan bahkan tendon seluruh tubuh mengembang beberapa kali. Tan Yun mengepalkan tinjunya, diam-diam mengerahkan 10% kekuatannya, membuat pukulan terkuat. Pada saat ini, Jin Shaohong, yang diselimuti oleh roda emas, tersenyum ke arah Tan Yun dan berkata, Kakak Tan, 4 tulang rusuk di dadamu masih patah. Kamu harus hati-hati. Kamu tidak boleh ceroboh dengan 60% kekuatan. Jangan khawatir, aku tahu itu di hatiku. Tan Yun tertawa, Kakak Jin, ayo. Oke, ambil langkah. Jin Shaohong menatapnya, tiba-tiba, roda emas besar yang penuh dengan aura mendominasi tiba-tiba menyusut menjadi kepalan tangan kanan. Di tengah celah kekosongan, Jin Shaohong dengan cepat melayang di ketinggian rendah, membanting tinjunya ke kepala Tan Yun. Tiba-tiba, Tan Yun memenuhi tubuhnya dengan kekuatan spiritual emas muda seperti ular piton emas, melingkari lengan kanannya yang besar, dan dengan cepat membuang tinjunya. Di mata semua orang, Tan Yun tidak menggunakan kekuatan penuhnya, berpikir bahwa tinju kanan besar Tan Yun hanya membuat kekosongan bergetar, dan tidak meledakkan kekosongan. Kamu mati, sumpit. Pada saat tinju kanan Jin Shaohong bertabrakan dengan tinju kanan Tan Yun, Jin Shaohong, yang punggungnya menghadap semua orang, memiliki wajah yang mengerikan. Kekuatan destruktif dari roda emas yang ada di tinjunya tiba-tiba terlepas, dan tinjunya dengan berani menyambut tinju besar Tan Yun Ruo. Pada saat yang sama, sebuah busur ditarik di sudut mulut Tan Yun, terdengar seperti jalan nyamuk, belum tentu. Ledakan. Boom. Ketika dua tinju yang benar-benar tidak proporsional bertemu, tiba-tiba, kekuatan emas, dan sekelompok pusaran kekuatan spiritual emas pucat, meledak seperti nebula besar, dan langsung menelan kekosongan radius 3.000 meter. Tiba-tiba, kekosongan seluas 3.000 meter persegi benar-benar jatuh,
seolah-olah di bawah langit berbintang yang luas, kekosongan gelap muncul di kekosongan di atas platform tinggi, menelan Tan Yun dan Jin Shaohong. Su, Ho, Yue yang kuat menyapu ke arah puncak dengan embusan angin dan kehampaan yang menyebar dengan cepat dan retak. Ribuan murid alam jiwa ilahi yang dekat dengan puncak platform tinggi ditutupi dengan celah ruang ramping yang saling silang seperti jaring laba-laba. Kepulan. Ribuan murid menyapu Yue, berteriak seolah-olah mereka dihancurkan oleh palu raksasa, meneriakkan darah, dan naik ke udara, membanting di puncak satu demi satu seperti pangsit, dan mereka tidak bisa bangun untuk sementara waktu. Pada saat ini, semua orang bodoh tahu bahwa Tan Yun dan Jin Shaohong lebih licik daripada yang lain, dan mereka tidak menggunakan 60% dari kekuatan mereka, tetapi menggunakan cara paling sederhana dan paling kasar untuk bertarung sampai mati. Tuan muda kedua, ini benar-benar tidak masuk akal. Tan Yunruo sudah mati, bagaimana komandan ini bisa menjelaskan kepada Tuan muda dan Patriark? Gongsun Yangchun sangat marah. Dia tidak bisa melupakan. Di atas menjelaskan bahwa dia ingin memenangkan Tan Yun. Jika kemenangannya tidak berhasil, dia akan dihukum mati karena kehilangan 40 miliar batu roh terbaik. Adapun keselamatan Jin Shaohong, Gongsun Yangchun tidak peduli sama sekali. Karena dia tahu bahwa Jin Shaohong sangat kuat sehingga tidak bisa dibunuh oleh Tan Yun dari alam jiwa tiga orang suci. Pada saat ini, Tan Tai Xuanzong, Shen Subing, Mu Menga, Zhong Wuxiao, dan Tuoba Yingying menatap dengan cemas ke ruang besar yang menelan platform tinggi. Mereka tahu bahwa ketika ruang yang runtuh kembali ke ketenangan, Tan Yun masih hidup atau mati. Itu sudah jelas. Di mata publik, bernafas, ketika celah ruang menghilang, sosok seperti menara darah menabrak tepi platform tinggi tanpa mengetahui hidup atau mati. Siapa lagi kalau bukan Tan Yun? Pada saat ini, kepala besar Tan Yun dengan lemah mengklik tepi platform tinggi, dan darah terus mengalir di mulutnya, dan kelima jari di tangan kanannya yang besar telah menghilang. Ketika Shen Subing, Mu Mengyao, Zhong Wuxiao, Tuoba Yingying tampak cemas dan tersedak air mata, mereka perlahan berdiri ketika mereka melihat ibu jari kiri Tan Yun melayang di bawah tepi panggung. Tiba-tiba keempat gadis itu merasa sangat lega. Tan Yun, kamu orang yang tidak etis. Dengan raungan marah, Jin Shaohong, yang kehilangan seluruh lengan kanannya, terbang ke arah Tan Yun dengan rambut acak-acakan. Aku mengatakan bahwa dengan kekuatan 60%, kamu benar-benar menggunakan semua kekuatanmu untuk menghancurkan aku punya satu tangan. Kamu penjahat tercela, aku akan membunuhmu. Jin Shaohong meraung, dengan lambaian tangan kirinya, tombak emas muncul, menembus kehampaan, dan menghantam tenggorokan Tan Yun. Pada saat ini, Jin Shaohong memikirkan lengan kanan yang hilang, dia benar-benar marah. Gongsun Yangchun jelas melihat bahwa Jin Shaohong akan membunuh Tan Yun. Ketika dia pertama kali mentransmisikan suara, Jin Shaohong tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap Gongsun Yangchun. Tiba-tiba, Gongsun Yangchun menelan kata-kata itu kembali ke perutnya. Tetapi pada saat ini, Gongsun Yangchun tiba-tiba menjerit menakutkan, Shaohong, hati-hati dengan penipuan. Bab 792 Kaki yang menghancurkan diri. Bab 5. Mau membunuhku. Kalau begitu kamu harus memiliki kekuatan ini juga. Senyum menyeringai bergema di langit malam. Di mata semua orang, Tan Yun, yang terbaring sekarat di tepi peron, tiba-tiba melompat. Setelah tiba-tiba menggenggam tombak emas dari tusukan, tangan kirinya yang besar menyapu langit. Dengan cahaya berdarah, itu menembus perut bagian bawah Jin Shaohong. Ah! Tan Yun, kamu jahat. Jin Shaohong, yang kehilangan lengan kanannya, menyemburkan darah dari kulitnya, diangkat oleh Tan Yun dengan tombak. Untuk satu sama lain, suara Tan Yun rendah, dan dengan tombak di lengan kirinya, Jin Shaohong terlempar ke udara tanpa kekuatan untuk melawan. Pompa, retakan, Tan Yun berdiri di langit dengan lambaian tangan kirinya. Tombak emas menembus langit malam. Di tengah suara retakan tulang yang jelas, ujung tombak yang tajam membawa aliran darah dan menusuk serta mematahkan tulang rusuknya dari bawah bahu kiri Jin Shaohong. Setelah menusuk 3 tulang rusuk kanan, lubang itu keluar. Apa? Jin Shaohong mengeluarkan ratapan yang tragis. Darah berdeguk melalui lubang di tulang rusuk kiri dan kanannya, dan tubuhnya jatuh ke tepi panggung. Memanggil, Tan Yun mengulurkan tangan kirinya, dan tombak emas itu langsung meraih telapak tangannya. Kemudian, tombak itu tiba-tiba menjadi sebesar 15 kaki di tangannya. Wow, Tan Yun menyapu kekosongan dengan tombak di tangan kirinya,
dan setelah muncul di platform tinggi, tangan kirinya membanting gagang tombak dengan keras, boom. Pada saat ini, Tan Yun memegang rambut panjangnya yang berdarah dan berhenti berdiri. Segera, Jin Shaohong, yang jatuh ke kehampaan seperti meteor, baru saja mengenai dadanya dengan ujung tombak yang tajam. Pompa, ujung tombak itu menembus jantung Jin Shaohong hingga berkeping-keping dan menembus bagian belakang. Mayat berdarah Jin Shaohong digantung di ujung tombak, yang tingginya 15 kaki. Berdengung, setelah 10 jiwa suci melarikan diri dari mayat, mereka berteriak ngeri, Tan Yun, kamu tidak bisa membunuhku, jika tidak, kamu akan menyebabkan pembunuhan. Aku membunuhmu. Rambut Tan Yun beterbangan, seberkas kekuatan spiritual cahaya keemasan melesat dari tubuhnya, meledak ke arah 10 jiwa suci Jin Shaohong. Di lantai atas, Gongsun Yangchun benar-benar panik dan meraung, Tan Yun menahan orang. Di lantai atas, Sen Subing mengepalkan tinjunya, melihat Gongsun Yangchun yang membunuh ayahnya di depannya, dia tidak sabar untuk menghancurkannya menjadi berkeping-keping. Tidak apa-apa mempertahankan orang, tapi kamu harus berjanji padaku satu syarat. Tan Yun berkata, dan segera kekuatan spiritual itu bubar, memenjarakan 10 jiwa suci Jin Shaohong. Kamu, katamu, Gongsun Yangchun berkata dengan tergesa-gesa, selama kamu mengampuni jiwa suci Shaohong, apalagi satu syarat, bahkan jika ada 10 dan 100, kepala ini setuju. Tan Yun, berapa banyak batu roh yang kamu inginkan? Gongsun Yangchun bertanya dengan tergesa-gesa. Putra suci ini tidak kekurangan batu roh. Tan Yun menyipitkan mata pada Gongsun Yangchun. Gongsun Yangchun menahan amarahnya dan buru-buru berkata, lalu apa yang kamu inginkan? Katamu, pil macam apa, senjata ajaib, dan material surgawi, apa yang kamu inginkan? Aku tidak ingin semua ini. Tan Yun mengucapkan setiap kata, aku hanya menginginkan kedua kakimu. Tan Yun, kamu. Tanpa menunggu kata-kata Gongsun Yangchun, dia dipotong oleh Tan Yun, dan kamu bersumpah bahwa kamu tidak akan dapat menghubungkan kaki orang lain sampai kamu mati. Kemanapun kamu pergi, kamu harus mendapatkannya, di kursi roda. Gongsun Yangchun sangat marah sehingga tubuh lamanya gemetar. Di sisi lain, dia melihat Sen Subing di lantai atas, mengerucutkan bibirnya, dan menatap Tan Yun dengan mata indah yang mengungkapkan rasa terima kasih. Saat ini, selain Sen Subing, Tantai Xuanzong, Mu Menga, dan Zhong Wu Xiao, tidak ada orang lain yang mengerti mengapa Tan Yun membuat permintaan seperti itu. Hanya Sen Subing yang tahu bahwa Tan Yun membalas dendam Gongsun Yangchun untuk Sen Subing. Tan Yun, terima kasih banyak. Sen Subing Siang mengangkat bahu, menangis dalam hatinya, saya tahu bahwa itu karena Gongsun Yangchun membunuh ayah saya. Dia telah berada di kursi roda selama beberapa dekade, dan Anda membalas saya. Biarkan Gongsun Yangchun merasakan hidup di kursi roda. Ah! Gongsun Yangchun mengepalkan tinjunya, Tan Yun, mengapa kamu melakukan ini? Mengapa kamu begitu banyak menipu orang? Ya, sebelumnya kepala suku ini tidak senang karena kamu telah memisahkan diri dari inti nadimu, tetapi bahkan lebih dari 5 tahun yang lalu, kepala suku ini kehilangan 40 miliar batu roh terbaik darimu. Pemimpin ini melihatmu sebagai seorang jenius yang langka. Oleh karena itu, tidak hanya apakah aku memilih untuk bertarung denganmu sebagai Sutra Giok. Dan biarkan semua toko di Fangcheng dan Mai dijual kepadamu dengan harga 80%, memperlakukanmu sebagai VIP. Kepala ini telah melakukan sake semacam ini, mengapa kamu begitu agresif? Akhirnya, kepala suku bersumpah bahwa 5 kelompok orang bertopeng yang membunuhmu lebih dari 5 tahun jelas bukan pekerjaan dan Maiku. Tan Yun, tolong jangan lakukan ini pada kepala desa. Tanpa menunggu Gongsun Yangchun berbicara, dia dipotong oleh Tan Yun sambil tersenyum, hahaha, Senior Gongsun, apa yang kamu katakan benar-benar menyentuh, tetapi tidak peduli seberapa banyak kamu mengatakannya, tidak ada gunanya, aku hanya melihatmu kesal. Aku hanya ingin kamu berkaki dua. Aku akan bertanya padamu apakah akan memberi atau tidak. Tan Yun berhenti dan berkata dengan keras, aku menghitung sampai 3. Jika kamu tidak mematahkan kakimu, aku akan membiarkan jiwa suci Jin Shaohong terbang menjadi abu. 1, 2, tunggu. Gongsun Yangchun berteriak dengan penuh kekaguman, Jin Shaohong bukan hanya pilar dan mai saya, tetapi juga harapan masa depan Huang Fusengsong. Mengapa tidak mematahkan kakinya untuknya? Dalam ketidakpercayaan semua orang, Gongsun Yangchun berteriak, bang bang. Dalam kabut darah,
Lututnya terbuka, dan kedua kaki bagian bawahnya berubah menjadi tulang dan daging. Tuan, terima kasih banyak, murid. Di atas panggung yang tinggi, 10 jiwa suci Jin Shaohong, yang dipenjarakan oleh kekuatan spiritual Tan Yun, menangis bersinggungan. Sepasang master dan murid yang baik. Tan Yun memandang Gongsun Yangchun, yang sudah duduk di kursi, dan berkata, sumpah. Anak Tan Yun, kepala suku ini pasti ingin kamu mati. Gongsun Yangchun berkata dengan suara rendah, lalu menggeram, Gongsun Yangchun saya bersumpah bahwa dia tidak akan meninggalkan kursi roda untuk satu langkah dalam hidupnya, jika tidak dia akan dihukum oleh Tuhan. Apakah Tan Yun cukup? Tan Yun menarik napas lega, dan melirik Sen Subing yang menangis di lantai atas, semuanya sunyi. Tan Yun mengabaikan Gongsun Yangchun, lengan kirinya bergetar, dan tubuh Jin Shaohong terkoyak oleh tombak di tangannya. Kemudian, Tan Yun menarik kekuatan spiritual yang telah memenjarakan jiwa sucinya, dan 10 jiwa suci buru-buru menembak ke arah platform tinggi. Tan Yun, kepala suku ini sudah bersumpah, apakah kamu akan kembali? Tiba-tiba, Gongsun Yangchun berteriak. Tapi Tan Yun melambaikan tangan kirinya, dan tombak di tangannya mengalahkan 9 jiwa suci yang terbang menuju peron. Kepala Gongsun, putra bijak ini tidak mengatakan bahwa dia meninggalkan 10 jiwa suci untuk Jin Shaohong, bukan. Tan Yun berkata dengan muram, tinggalkan 1 jiwa suci, dia sudah cukup. Pada saat ini, paru-paru Gongsun Yangchun meledak. Dia tahu betul bahwa jika Jin Shaohong menggunakan 10 jiwa suci untuk mengambil orang lain, kekuatannya akan pulih dengan sangat cepat. Tetapi hanya menggunakan 1 jiwa suci untuk memenangkan rumah mungkin tidak dapat memenangkan rumah dengan sukses. Bab 793 terkenal. Gongsun Yangchun menekan amarahnya, melihat kembali ke Tantai Xuanzong, menahan rasa sakit dari patah kaki, dan dengan hormat berkata dengan fitur wajah bengkok, Master Sekte, bawahan terluka, silakan pergi dulu. Iya, ayo pergi, penyembuhan itu penting. Setelah Tantai Xuanzong melambaikan tangannya, Gongsun Yangchun naik ke udara, melambaikan tangan kanannya, melepaskan kekuatan spiritual, membungkus jiwa suci Jin Shaohong, dan menghilang ke langit malam bersama. Pada saat ini, Jun Yuanfeng mengumumkan, Penatua Penegak Hukum mengumumkan bahwa Tan Yun, putra Gongsun, mengalahkan dan Mei Jin Shaohong untuk maju. Berikutnya adalah pertempuran antara Tuoba Yingning, putri bangga dari layanan berjasa surgawi, dan Tan Yun, putra bangga dari layanan berjasa surgawi. Pada saat ini, ketika Tuan Yuanfeng mengumumkan pertandingan besar, dia menambahkan 4 kata, Tan Yun, di depan kata, Tan Yun, untuk melihat bahwa dia berusaha menyenangkan Tantai Xuanzong. Dia sangat takut bahwa setelah kompetisi selesai, Tantai Xuanzong akan menghancurkannya di puncak. Pada saat ini, Sen Subing memaksa Gongsun Yangchun untuk mematahkan kakinya sebelum melihat Tan Yun, dan membuat dirinya kesal. Sekarang, bersama dengan Tuoba Yingning dan Tan Yun, dia maju ke kompetisi final antara peringkat pertama dan kedua. Menangis dengan bahagia. Masa lalu itu seperti bertahun-tahun. Dia memikirkan fakta bahwa lebih dari 20 tahun yang lalu, kepala penegak hukum sesepuh pintu luar, Sen Qingfeng, tidak ragu-ragu untuk dikeluarkan dari silsilah dan mencoba untuk melindungi Tan Yun ke inti abadi. Dia sangat tersentuh. Dia tahu bahwa tanpa Tan Yun, dia tidak akan menjadi sesepuh dari Meritorious Pills dari Immortal Gate, dan terlebih lagi, dia akan berdiri sendiri di Meritorious Vessel of the Immortal Guides. Pada saat ini, 1000 kata tidak dapat menjelaskan rasa terima kasih Sen Subing kepada Tan Yun. Dan pemimpin lain yang ingin memenangkan Tan Yun, atau mereka yang ingin membunuh Tan Yun, semuanya iri dan benci Sen Subing, memiliki murid Tan Yun yang begitu mempesona. Mereka berpikir bahwa kepala garis sekte dalam sendiri telah meninggalkan Tan Yun sebagai sampah dan tidak menginginkannya. Pada saat ini, mereka benar-benar ingin membunuh kepala sekte dalam. Jika mereka diberi kesempatan lain untuk memutar kembali waktu selama lebih dari 20 tahun, mereka pasti akan mengunjungi pintu luar dan secara pribadi menerima Tan Yun sebagai murid tertutup mereka. Namun, tidak ada jika. Wow, sudut rok Tuoba Yingning terbang ke atas, dan dia menyapu platform tinggi. Tubuh Tan Yun tiba-tiba menyusut dan goyah. Saudara laki-laki. Tuoba Yingning melihat 5 jari Tan Yun yang hilang di tangan kanannya dan tubuhnya yang tidak utuh. Dia menekan bibir merahnya, air mata menetes. Dan Sen Subing, Zhong Wu Xiao, dan Mu Mengqi juga patah hati. Jangan menangis.
Tan Yunruo dengan tajam berkata dengan lemah, menangis bukanlah karaktermu. Iya, Tuoba Yingying menyeka air matanya, mendukung Tan Yun, dan berkata dengan keras, saya mengenali. Tan Yun menyela sebelum kata, kalah, aku mengaku kalah. Saudaraku, ketika Tuoba Yingying ingin mengatakan sesuatu, Tan Yun berkata dengan jujur, sekarang aku bukan lawanmu. Kamu bisa menjadi orang nomor 1 di 10 nadi Sekte Suci. Kamu pantas mendapatkannya, jangan menolak. Tuoba Yingying mengangguk berat. Yuan Fengjun berkata dengan keras, penatua penegak hukum ini dengan sungguh-sungguh mengumumkan. Hari ini, murid inti dari 10 urat nadi Sekte Suci, Tuoba Yingying yang memenangkan hadiah pertama adalah Garis Berjasa. Tempat kedua adalah Putra Berjasa Tan Yun. Menurut hadiah sistem Vena, jika 2 murid dalam Vena masuk 10 besar pada saat yang sama, itu akan ditentukan oleh peringkat murid teratas. Dengan kata lain, Tan Yun bisa mendapatkan hadiah pribadi, dan hadiah atas perbuatan baiknya ditentukan oleh peringkat Tuoba Yingying. Setelah jeda, Yuan Fengjun berkata lagi, selanjutnya, ada pertarungan peringkat antara 3 hingga 10 murid. Tunggu. Pada saat ini, Tantai Xuanzong melambaikan tangannya untuk menyela Yuan Fengjun, dan segera bangkit perlahan, menatap Tuoba Yingying dengan persetujuan. Yingying mendengarkan. Murid ada di sini. Setelah membantu Tan Yun menyapu platform tinggi, dia melepaskan Tan Yun dan berlutut dan menatap Xuanzong dari Tantai. Mulai sekarang, Master Sekte ini mengkanonisasimu sebagai orang suci yang berjasa. Tantai Xuanzong tertawa. Murid, terima kasih Sekte Master. Tuoba Yingying bersujud. Tidak ada kegembiraan di wajahnya. Baginya, dia tidak peduli apakah dia orang suci. Tetapi lebih dari 3 juta murid iri. Namun, tidak ada yang tidak puas. Siapa yang menjadikan gerbang suci sebagai murid pertama? Bangun. Setelah Tantai Xuanzong meminta Tuoba Yingying untuk berdiri, dia meminta Yuan Fengjun untuk memimpin kompetisi. Tan Yun perlahan duduk bersila di puncak, memejamkan mata dan berkonsentrasi, pulih dari luka-lukanya. Sejak Dongfang Siki dan Jin Shaohong, yang masuk 4 besar, dan Gekin dan Zugeke yang masuk 8 besar, mati, para murid yang masuk 16 besar telah melanjutkan kompetisi mereka. Dalam 3 jam berikutnya, ada pertempuran tanpa akhir di platform tinggi. Pada awal jam, matahari terbit. 10 teratas saat ini telah lahir. Tan Yun telah pulih setelah 3 jam. Pada saat ini, organ dalamnya yang rusak masih utuh seperti sebelumnya, tetapi jari-jari tangan kanannya yang patah belum tumbuh, dan tulang rusuk yang patah belum pulih. Pada saat ini, Mu Meng mengeluarkan setetes cairan kehidupan beku yang diberikan Tan Yun padanya sebelumnya dan memberikannya kepada Tan Yun. Sekarang organ internal Tan Yun masih utuh, ini adalah waktu terbaik untuk menggunakan cairan kehidupan. Tan Yun melihat cairan kehidupan di jantung telapak tangan kirinya bergetar, dan cairan kehidupan berubah menjadi kabut air dan memenuhi tubuh Tan Yun. Segera, Tan Yun melihat mata semua orang yang terkejut, tulang rusuknya yang patah sembuh dengan cepat, dan 5 jari yang hilang di tangan kanannya muncul seperti rebung setelah hujan. Dalam sekejap mata, Tan Yun sebagus biasanya. Dia melihat jubah putihnya yang compang camping, dan tersenyum pahit, sepertinya jubah pengorbanan akan disesuaikan di masa depan. Diam. Pada saat ini, Tuan Yuan Feng di lantai atas, mengangkat tangan kanannya untuk memberi isyarat kepada para murid agar diam, terdengar nyaring. Sekarang 10 besar telah lahir, Santo. Berjasa pertama Tuoba Yingying, secara pribadi menghadiahi atribut es api suci kelas menengah, api suci Suengsuan. Pada saat yang sama, Garis Berjasa memenangkan 50 tambang spiritual kelas atas selama 60 tahun. Hak untuk digunakan. Tan Yun, putra berjasa kedua, secara pribadi menghadiahi atribut api dari api suci tingkat rendah, api suci surgawi. Tempat ketiga, Feng Qingxin, Santo Garis, secara pribadi menghadiahi senjata suci tingkat menengah, pedang terbang, dan garis itu memberi penghargaan hak untuk menggunakan 30 tambang roh tingkat atas selama 60 tahun. Putra bijak keempat dari jiwa kuno, Su Yuxiao, secara pribadi menghadiahkan pedang terbang senjata suci tingkat rendah, dan hadiah 1 baris jiwa kuno, menambang 20 tambang roh tingkat atas, dan hak untuk menggunakannya selama 60 tahun. Tempat kelima, Sima Lingrou, Scientist of Wind and Thunder, hadiah pribadi. Jiwa suci ke-6 Jiang Yang Cheng, hadiah pribadi. Tempat ketujuh adalah Duan Feixiong, putra suci dari jiwa binatang, hadiah pribadi.
Jiwa suci ke-8, Bai Jianfeng. Tempat ke-9 adalah Huang Changgong dengan 5 jiwa dan 1 urat. Dan Mai Ding Yudi ke-10. Setelah pengumuman, Jun Yuanfeng berkata, hadiah pribadi. Setelah 10 orang bersentuhan dengan pedang ilahi, mereka akan dikeluarkan oleh penguasa. Sekarang 10 orang itu bermeditasi di tempat untuk mendapatkan kembali kekuatan mereka. Saat matahari terbenam, mereka akan mulai mencoba untuk mendapatkan persetujuan dari Excalibur. Ingat, ketika kesempatan tidak boleh dilewatkan, kamu tidak akan datang lagi. Selama kamu mendapatkan persetujuan dari Excalibur, kamu bisa mencapai langit dalam 1 langkah dan menjadi tuan muda sekte. Bab 794 Yuan Jinglun. Pada saat ini, Kepala Eksekutif iri dengan fakta bahwa garis berjasa telah memperoleh hak untuk menambang 50 tambang roh kelas atas selama 60 tahun. Adalah baik bagi para pemimpin untuk menjadi lebih cemburu pada kehidupan Sen Subing, tidak hanya memiliki murid seperti Tan Yun, tetapi juga monster seperti Tuo Bai Yingying. Lebih dari 3 juta murid di puncak memandang Tuo Bai Yingying, dan mereka mau tidak mau muncul di benak mereka. Ketika dia membunuh Dong Fang Siki, identitas misteriusnya dan orang yang menyebabkan Dong Fang Siki menghindar dan mati. Ratusan pedang, takut, yang lemah merangkak seperti semut, dan mereka pasti akan penuh dengan kekaguman dan ketakutan akan yang kuat. Bahkan jika Tuo Bai Yingying dan Tan Yun tidak sejalan dengan mereka masih takut. Pada saat yang sama, mereka tahu bahwa mulai sekarang, ketika mereka bertemu Tan Yun dan Tuo Bai Yingying, mereka akan mengambil jalan memutar. Pada saat ini, di lantai atas di Yulou, Tan Tai Xuanzong melirik Tan Yun, lalu melihat ke samping ke arah Sen Subing dan Yuan Feng, dan berkata dengan ringan, Tan Yun, Subing, dan para tetua penegak hukum, datanglah dengan penguasa ini. Setelah itu, Tan Tai Xuanzong terbang ke Yulou dan terbang ke kuil Huang Fu di puncak. Bawahan mematuhi perintah. Sen Subing dengan hormat terbang dengan Tan Yun di puncak, seperti seorang gadis emas dan seorang gadis. Di lantai atas, Yuan Fengjun gemetar karena keringat dingin. Dia tahu bahwa raja sudah tahu bahwa Yuan Zi mengirim seseorang untuk membunuh Tan Yun dan diberi wewenang oleh dirinya sendiri. Apakah kamu akan membunuhku? Jun Yuanfeng menghela nafas dan terbang ke aula kuil. Lalu, bergemuruh. Pintu kuil ditutup. Pada saat ini, para pemimpin, penatua, diaken, dan murid dari berbagai nadi di puncak memandang kuil Huang Fu yang tertutup, masing-masing berpikir. Semua orang tahu bahwa Jun Yuanfeng ingin membunuh Tan Yun. Di mata kebanyakan orang, Jun Yuanfeng masuk saat ini. Di aula yang megah, Tan Tai Xuanzong perlahan duduk dari kursi atas, dan tersenyum pada Sen Subing dan berkata, Subing, duduk. Sekte Tuan Xie. Sen Subing duduk di sisi kiri kursi bawah. Pada saat ini, di sisi kanan kursi, ada seorang lelaki tua berjubah hijau. Orang tua itu tampak sangat tua dan kurus. Matanya putih dan dia jelas buta. Tan Yun di aula utama tidak bisa melihat kultivasi orang tua buta itu. Jika seorang lelaki tua buta berambut putih yang bungkuk berjalan di dunia ini, siapapun akan berpikir bahwa dia adalah lelaki tua yang sekarat. Tapi pria kurus dan buta seperti itu memberi Tan Yun perasaan berada di dunia. Ini adalah perasaan bahwa jalan menyatu dengan alam, seolah-olah lelaki tua itu adalah langit dan tempat ini. Meskipun Tan Yun tidak tahu ranah spesifik lelaki tua itu, dia tahu bahwa jika lelaki tua itu ingin bunuh diri, dia bisa bunuh diri ratusan kali dengan jari-jarinya. Di sisi lain, setelah Yuan Feng melihat lelaki tua buta itu, dia tiba-tiba tampak seperti hantu, dan berjongkok di tanah, dengan gemetar, keluarga Yuan, Anda tidak ingin datang ke Sun Yuan Toyota, lihat Tianzu. Tianzu, bukankah kamu duduk 4000 tahun yang lalu? Hebat, Tianzu kamu belum mati. Jun Yuanfeng benar-benar menangis, dia tidak pernah memikirkan Tianzu, Yuan Jinglun masih hidup. Hapus air mata ke Tianzu. Yuan Jinglun mendengus dingin. Itu adalah leluhur surga. Yuan Fengjun menyeka air mata kegembiraan. Tepat ketika dia akan bangun, Yuan Jinglun berkata, apakah saya membiarkan Anda bangun? Beri saya wajah Tan Sengzi, berlutut dan akui kesalahan saya, dan minta Tan Sengzi untuk memaafkan saya, jika tidak, Tianzu secara pribadi membunuh saya, kau hari ini. Jun Yuanfeng tiba-tiba terpana, Yuan Jinglun mengacungkan jari dan menunjuk Yuan Fengjun, dengan marah berkata, di mata orang luar, Tianzu sudah mati, dan Tianzu buta, tetapi Anda berpikir bahwa Tianzu buta. Apakah Anda tahu omong kosong Anda? Pada saat ini,
Jun Yuanfeng panik. Dia tidak tahu bahwa Tianzu tahu apa yang telah dia lakukan terhadap Tan Yun, maka dia bodoh. Dengan kata lain, dia juga tahu bahwa Master Sekte tidak bunuh diri, itu di hadapan leluhur surgawi. Karena Tianzu bukan hanya leluhur penegak hukum yang hebat, tetapi juga paman dari Master Sekte Tantai Xuanzong. Leluhur surgawi tenang, datang ke Sun untuk mengetahui kesalahannya, datang ke Sun untuk mengetahui kesalahannya. Jun Yuanfeng menggigil, dan kemudian bersujud kepada Tan Yun, Tan Sengxi, karena kamu membunuh tetua penegak hukum luar, kamu membunuh tetua penegak hukum dalam, saya juga membunuh murid saya Zhao Wansha, jadi saya bingung untuk sementara waktu, jadi saya memerintahkan putraku Yu Wenzi untuk mengirim seseorang untuk membunuhmu. Aku salah, aku benar-benar salah, tolong maafkan Tan Sengxi. Jun Yuanfeng bersujud. Tan Yun mengerutkan kening. Di dalam hatinya, dia sudah menjatuhkan hukuman mati pada Yuanfeng Jun. Dia tidak tahu apakah leluhur Yuanfeng Jun adalah musuh atau teman. Pada saat ini, Tantai Xuanzong memandang Tan Yun dan berkata sambil tersenyum, Yuner, tolong maafkan tetua penegak hukum dan bantu tetua penegak hukum bangun. Senior tolong segera bangun, generasi muda memaafkanmu. Tan Yun mengangguk dan membantu Jun Yuanfeng berdiri. Terima kasih Tan Sengxi atas kemurahan hatinya. Tepat ketika Yuanfeng Jun bangkit, Yuan Jinglun berteriak lagi, berlututlah. Yuanfeng Jun gemetar, dan buru-buru berlutut lagi, menghadap Yuan Jinglun di tanah. Yuan Jinglun membenci besi dan berkata, Feng Jun, apakah kamu masih ingat warisan leluhurku di keluarga Yuan? Ingatlah untuk datang ke Sun. Yuanfeng Jun gemetar. Oke, ingat saja. Yuan Jinglun menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan sungguh-sungguh, jika kamu ingat, angkat kepalamu dan katakan lagi. Itu adalah leluhur surga. Jun Yuanfeng mengangkat kepalanya dan berkata dengan ekspresi serius, nenek moyang saya dari keluarga Yuan, lebih dari 50.000 tahun yang lalu, saya menyembah Huangfu Seng Zongzu sebagai saudara. Kemudian, leluhur mengundang leluhur untuk bergabung dengan klan, menyusun sila, dan menjadi sesepuh pertama penegakan hukum gerbang suci sejak berdirinya Kaisar Huangfu Sengzong. Kemudian, Huangfu Sengzong menjadi makmur, dan leluhur keluarga Yuan saya dikanonisasi sebagai wali pertama dan satu-satunya dari Santo penegak hukum. Sebelum leluhur duduk, mereka meninggalkan warisan. Keturunan keluarga Yuan saya harus bersumpah setia kepada Sekte Suci. Laut akan mati dan bebatuan akan tetap teguh sampai mati. Mendengar ini, Yuan Jinglun sangat marah, dan dengan lambaian tangan kanannya, bayangan-bayangan telapak tangannya tiba-tiba tergambar di wajah Yuan Fengjun. Yuan Fengjun mengeluarkan seteguk darah dan membantingnya dengan keras ke pintu istana. Kamu beritahu Tianzu. Yuan Jinglun berteriak, kamu tahu bahwa Tan Sengxi adalah tuannya, mengapa kamu bahkan memerintahkan orang lain untuk membunuhnya? Apakah itu untuk penatua penegak hukum luar? Penatua penegak hukum dalam. Orang-orang ini adalah yang pertama mempermalukan Tan Sengxi, mereka sudah mati. Tapi bagaimana denganmu? Kamu menginginkan nyawa Tan Sengxi jika kamu tidak memeriksanya, tidak mengetahuinya, atau tidak mengetahuinya, kamu bersalah atas kematian. Ledakan. Pada saat ini, Jun Yuanfeng jatuh ke tanah, dan kemudian, pipi kanannya merah dan bengkak, dan dia menatap Yuan Jinglun, meninggalkan air mata penyesalan, leluhur surgawi, datang ke sini untuk tidak berhasil, melanggar warisan leluhur, dan malu karena mereka, Sun bersedia meminta maaf. Tianzu, tolong maafkan aku. Jun Yuanfeng berlutut dan berbalik, meminta maaf kepada Tan Yun, maaf, saya salah. Dengan mengatakan itu, telapak tangan kanan Yuanfeng Jun memancar dengan kekuatan spiritual yang agung, dan dia mengangkat telapak tangannya dan menepuk langit. Bab 795, Alam Rahasia Pedang Ilahi. Pada saat ini, Yuan Fengjun tidak salah, tetapi dia mengutuk diri sendiri, dan dia tidak tahu malu. Ketika telapak tangan Yuan Fengjun hendak menembak Zhong Tianlinggai, Tantai Xuanzong melambaikan tangan kanannya, dan sebuah kekuatan tak kasat mata mengikat telapak tangan Yuan Fengjun, membuatnya mustahil untuk mengambil foto. Penegak hukum penatua, Anda dapat meningkatkan modayan jika Anda tahu kesalahan Anda. Tantai Xuanzong memandang Yuan Fengjun dengan harapan, dan berkata dengan makna yang dalam, kamu klan Yuan, untuk menstabilkan penyebab besar Huangfu Sengzong, diam-diam bertarung dengan mata-mata, kamu telah membayar terlalu banyak nyawa. Klan Yuan setia kepada Huangfu Sengzong, dan baik penguasa maupun yang sebelumnya mengetahuinya dengan baik. Karena itu,
Anda tidak perlu meminta maaf pada diri sendiri. Anda hanya perlu terus setia kepada Huang Fushengzong, seperti Tan Yun. Petik 2. Pada saat ini, Jun Yuanfeng tiba-tiba menyadari bahwa dari frasa 6 karakter, kesetiaan kepada Tan Yun adalah, dia dapat melihat bahwa terlepas dari apakah orang lain setuju, Tan Yun naik posisi raja, dan Tantai Xuanzong akan menemukan cara untuk membuat Tan Yun seorang master. Tuhan, tepat ketika dia diam-diam berpikir, Tantai Xuanzong menarik napas dalam-dalam dan tersenyum ramah pada Tan Yun, tidak ada orang luar di sini. Raja ini akan meletakkan kata-kata di sini, Tan Yun pasti raja berikutnya. Tidak ada yang mau berhenti. Mendengar ini, Tan Yun membungkuk dalam-dalam dan berkata, murid, terima kasih atas kultivasi Anda. Ya, setelah Tantai Xuanzong menjawab, dia memandang Yuan Jinglun ke samping, dan dengan sungguh-sungguh berkata, Paman Tuan, jika Xuanzong pergi suatu hari nanti, tolong bantu Tan Yun di posisi atas. Jangan khawatir, lelaki tua itu pasti akan membantu Tan Sengxi. Yuan Jinglun mengangguk. Setelah itu, Yuan Jinglun melihat ke arah Yuan Fengjun, dan tidak diragukan lagi berkata, Fengjun, leluhur lain dari garis penegakan hukum, Tianzu telah memberitahu, dan garis penegak hukum akan setia kepada Tan Sengxi di masa depan. Anda tahu caranya lakukan. Cucunya mengerti. Setelah Yuan Feng bersujud, menghadap Tan Yun, tangan kanannya Huajian menunjuk ke langit, dan dia melemparkan suaranya ke tanah, bawahan Yuan Feng bersumpah, mulai sekarang, bersumpah setia kepada putranya. Cepat, tolong. Tan Yun membantu Yuan Fengjun, dan segera membungkuk dan berkata, saya sangat menyesal atas kematian Yuanxi. Tan Sengxi, aku tidak akan menyebutkannya ketika masalah ini selesai, dan pelakunya yang membunuh Xier bukanlah kamu, tetapi bawahanmu. Yuan Fengjun berkata, matanya yang berlumpur sudah dipenuhi air mata. Tiba-tiba, Yuan Fengjun memikirkan sesuatu, wajahnya pucat. Datanglah ke Sun, ada apa? Kata Yuan Jinglun. Surga, Tianzu. Jun Yuan Feng berkata dengan ekspresi panik, ketika Tan Sengxi memaksa Lai Sun untuk membunuh Xier, Lai Sun pernah bersumpah untuk membunuh Tan Sengxi. Tidak menunggu Yuan Feng untuk mengatakan, Yuan Jinglun kehabisan napas, tetapi kata-kata berikut mengejutkan Yuan Jinglun, Tantai Xuanzong, Shen Subing, dan Yuan Fengjun hingga ekstrim. Tidak masalah. Tan Yun berkata, tuanku pernah berkata bahwa hidupku ada di 6 reinkarnasi, tetapi itu tidak di bawah hukum surga. Karena itu, sesepuh penegak hukum bersumpah bahwa itu baik-baik saja. Kata-kata Tan Yun benar. Karena dia dirumuskan oleh Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan hukum Dao surga, dia tidak dapat mendeteksi keberadaannya sama sekali. Karena itu, dia tidak mati, dan dia tidak mengetahuinya. Jika dia tidak tahu, maka tidak dapat datang dan membunuh Yuan Fengjun. Tan Sengxi, di mana tuanmu? Bagaimana kamu bisa tahu nasibmu? Yuan Fengjun berkata dengan penuh semangat. Tan Yun membungkuk sedikit dan berkata, Senior Yuan dan Junior tidak tahu identitas tuanku. Singkatnya, dia tahu segalanya. Iya, orang tua itu mengerti. Setelah Yuan Jinglun tersenyum dan mengangguk, dia berkata kepada Yuan Fengjun yang energik, aku akan membantu Tan Sengxi mulai sekarang, ingat. Ingat cucuku. Yuan Fengjun mengangguk. Pada saat ini, Tantai Xuanzong berkata, Su Bing, Tan Yun, dan para tetua penegak hukum, jangan berkhotbah tentang fakta bahwa paman saya masih hidup. Bawahan dan murid mengerti. Yuan Fengjun, Shen Subing, dan Tan Yun berkata serempak. Iya, Tantai Xuanzong melambaikan tangannya dan berkata, Anda dapat mundur, Master Sekte ini masih memiliki sesuatu untuk dilakukan, diskusikan dengan Paman Master. Setelah itu, Shen Subing, Jun Yuan Feng, dan Shen Subing keluar dari aula dan muncul di hadapan semua orang. Pada saat ini, pipi Yuan Fengjun yang bengkak oleh Yuan Jinglun telah pulih. Para kepala, penatua, diaken, dan murid semua memandang Yuan Feng dan sangat bingung. Semua orang mengira akan sulit bagi Yuan Feng untuk keluar dari kuil Huangfu hidup-hidup, tetapi mereka tidak pernah berpikir bahwa mereka tidak hanya meninggalkan kuil dengan aman dan sehat, tetapi juga Yuan Feng tampak sangat hormat di depan Tan Yun. Semua orang tidak bisa menebak apakah itu raja, dan apa yang dia katakan kepada Yuan Fengjun menyebabkan dia memperlakukan Tan Yun dengan sikap yang berbeda. Setelah itu, Tan Yun berjalan-jalan di sepanjang tepi tebing yang diselimuti awan bersama Mu Mengwu, Zhong Wuxiao, dan Tuo Baiying, menyaksikan angin berhembus dan lautan awan yang megah. Saudaraku, itu akan segera datang.
Tuoba Yingying melambaikan tangannya dan mengatur penghalang kedap suara, menutupi beberapa orang. Dia memandang Tan Yun dan tersenyum dan berkata, "Tuan, Anda bisa mendapatkannya kembali hari ini. Saya tidak tahu apakah itu pedang ajaib Anda." Mu Mengyao dan Zhong Wuxiao juga cukup bersemangat. Kedua putri secara alami tahu bahwa pedang suci yang dicuri oleh leluhur dari tanah abadi God Burial Abyss adalah pedang agung Tan Yun. Tan Yun menghela nafas, "Iya. Sudah begitu lama meninggalkanku, sudah waktunya untuk mendapatkannya kembali." Setelah menghela nafas, Tan Yun berkata dengan niat membunuh di wajahnya, "Saya berada di depan gerbang Gunung Xianzong Abadi dan mengambil tarian api pedang ilahi Hongmeng kembali. Kemudian di Tanah Abadi, di jurang pemakaman dewa, Jin Ni, Mu Xin, Qing Ying, dan Xian Chen ditemukan. Meskipun saya mengambil kembali emas, kayu, air, api, dan tanah, dan pedang besar 5 elemen, masih ada 6 pedang ilahi angin, guntur, waktu, ruang, cahaya, dan kematian. Menurut dewa-dewa, pedang ilahiku yang luar biasa, yang berisi 11 atribut, diambil oleh leluhur Istana Abadi Jiwa Ilahi, jadi sekarang pasti berada di Istana Abadi Jiwa Ilahi. Selain itu, Mengki mengatakan bahwa mereka memiliki satu di dinasti Mu Feng, dan Tang Yongsheng juga harus memilikinya. Itu juga berarti ada 2 di dinasti Tang Sun hari ini. Ada 3 pedang ilahi Hongmeng lainnya di mana mereka untuk sementara tidak diketahui. Namun, selama aku cukup kuat, aku pasti bisa mengikuti nama 11 orang yang memasuki jurang pemakaman dewa dan pedang bajak laut 80.000 tahun yang lalu. Temukan keberadaan 3 pedang suci yang tersisa. Tuoba Yingying dengan hormat berkata, "Apa yang dikatakan tuannya sangat benar, kuncinya adalah kekuatan." "Iya, kekuatan." Tan Yun mengepalkan tinjunya dan berkata dengan suara keras, "Ketika kita mendapatkan pedang suci hari ini, kita akan segera mundur." 5 jam kemudian, waktu persatuan, matahari terbenam. Ledakan, pintu istana terbuka perlahan, dan Tantai Xuanzong melangkah keluar dari kuil Huangfu. Bawahan telah melihat Master Sekte. Di lantai atas, para pemimpin membungkuk. "Bawahan, murid, lihat tuannya." Para penatua, diaken, dan murid dari semua nadi semua berlutut di puncak dan membungkuk kepada Xuanzong dari Tantai. "Semuanya, kecualikan kalian." Tantai Xuanzong meminta semua orang untuk berdiri dan berkata sedikit, "Sekarang kalian semua mengikuti Master Sekte ini dan pergi ke alam rahasia pedang ilahi." Bab 796 Pedang Kematian. Setelah itu, Tantai Xuanzong membalik tangan kanannya, dan sebuah tanda dengan pola naga hitam terukir di satu sisi, entah dari mana. "Pergi dengan." Token itu terangkat ke udara dari tangan Tantai Xuanzong dan melayang di atas kuil Huangfu. Segera, untaian pola cahaya seperti kecebong hitam muncul dari token dan melayang di langit. Detik berikutnya, angin kencang bertiup di atas puncak, pintu rahasia dengan diameter ratusan meter perlahan terbuka dari langit, dan Tantai Xuanzong memimpin untuk terbang masuk. Para kepala, penatua, diaken, dan murid dari setiap aliran naik ke udara dan terbang ke pintu alam rahasia. Setelah semua orang memasuki alam rahasia pedang suci melalui gerbang alam rahasia, yang terlihat adalah gurun tak berujung. Gurun sangat tandus, kurangnya kekuatan spiritual, kelompok Gulmalayu dan lemah kuat di seluruh negeri. Tidak hanya tidak ada makhluk hidup di sini, bahkan tidak ada angin sepoi-sepoi di udara, dan kesunyian itu mengerikan, memberi orang perasaan keheningan yang mati. "Ikut dengan Master Sekte ini." Tantai Xuanzong berkata, melambat dan terbang menuju kedalaman gurun di langit. Dengan kebingungan, Tan Yun mengikuti Shen Subing, Mu Menga, Zhong Wuxiao, Tuoba Yingying di udara. 1 jam kemudian, ketika Tantai Xuanzong memimpin kerumunan untuk terbang puluhan ribu mil, dia berhenti terbang dan berdiri di udara. Kerumunan melayang di belakang Tantai Xuanzong di udara, dan Tan Yun mengikuti garis pandang Tantai Xuanzong, tetapi melihat 100 mil di depannya, dipenuhi kabut hitam tebal. Di tengah kabut hitam, gunung sepi setinggi 90.000 meter berdiri di antara mereka. Meskipun setiap orang dipisahkan oleh ratusan mil dari tepi kabut hitam, mereka masih bisa merasakan napas kematian yang kuat, diam-diam menutupi diri mereka sendiri. Para murid berbisik kaget. Kabut hitam harus diubah dari kekuatan kematian, sepertinya itu pedang kematian. "Iya, tapi itu aneh. Masuk akal bahwa aku adalah jiwa suci dengan atribut kematian, dan aku harus bisa beradaptasi dengan aura kematian di sini. Namun, aku merasakan aura kematian di sini,
yang sangat menolak kekuatan kematian di tubuhku. Aku juga, ada apa? Petik 2. Dengan diskusi para murid yang tertinggal di telinganya, Tan Yun merasakan nafas kematian menyelimuti dirinya. Mata bintangnya mengungkapkan pemikiran dan kegembiraan yang dalam, dan hatinya berteriak, diam, hari ini Tuan akan membawamu pulang. Tan Yun tidak bisa lebih akrab dengan napas kematian semacam ini. Melihat alam semesta yang luas, tidak ada yang lebih akrab dengan nafas kematian seperti ini daripada dia. Karena nafas kematian ini dilepaskan ketika Tan Yun masih menjadi Hongmeng Supreme. Ketika Tan Yun masih menjadi harmoni tertinggi di masa lalu, ketika Tan Yun menyempurnakan atribut kematian dari harmoni Divine Sword, dialah yang memisahkan kekuatan kematian dari kekuatan harmoni di tubuhnya dan mengolahnya menjadi harmoni. Pedang ilahi. Oleh karena itu, Tan Yun merasakan nafas kematian menyelimutinya, dan dia merasa sangat baik. Diam. Tan Yun dan 10 ahli lainnya berkata dengan ekspresi serius setelah Tan Yun melihat ke belakang dan menenangkan kerumunan. Gunung yang kamu lihat adalah pedang yang mematikan. Itu hanya karena tidak ada yang bisa mendekatinya selama puluhan ribu tahun. Hal ini menyebabkan pasir dan debu mengembun menjadi gunung di sungai yang panjang selama bertahun-tahun, menutupi pedang. Petik 2. Setelah beberapa saat, para murid yang masuk 10 besar dapat memasuki kabut hitam yang diubah oleh kekuatan kematian satu per satu untuk mendekati Excalibur, dan menemukan cara untuk mendapatkan persetujuan dari Excalibur. Juga, kamu harus ingat bahwa kekuatan kematian yang mencakup 100 mil di sekitar pedang suci puluhan kali lebih ganas daripada kekuatan kematian pada manusia kita, dan kekuatan penghancurnya sangat kuat. Kamu harus ekstra hati-hati setelah masuk. Petik 2. Tan Yun, Tuoba Yingying, Feng Qingxin, Su Yuxiao, Sima Lingrou, Jiang Yangcheng, Duan Feixiong, Bai Jianfeng, Huang Changgong, Ding Yudi, yang masuk 10 besar, semua mengangguk untuk menyatakan pemahaman mereka. Oke, kalau begitu 10 dari Anda pergi, Master Sekte ini mengharapkan Anda disukai oleh pedang ilahi. Tantai Xuanzong berkata, murid patuh. Setelah 10 orang Tan Yun menjawab, mereka terbang menuju kabut hitam yang diubah oleh kekuatan kematian ratusan mil jauhnya. Para murid ingin berteriak pada kejeniusan mereka sendiri, tetapi mereka segera dihentikan oleh Tantai Xuanzong, agar tidak mengganggu para dewa dengan teriakan orang-orang. Pemimpin Tantai Xuanzong dan Shen Subing, Feng Qingcheng, Su Liunian, Sima Yu, Dongfang Sangxi, dan Duan Changqiong tampak sangat tenang. Menurut pendapat mereka, 10 besar kompetisi besar hari ini memasuki ranah rahasia pedang ilahi dan berhasil mendapatkan pengakuan dari pedang ilahi. Itu hanya sebuah cutscene. Tidak ada yang percaya bahwa akan ada murid yang dapat dikenali oleh Excalibur dan menjadi tuan muda. Lagi pula, sejak nenek moyang didirikan, tidak ada yang pernah disukai oleh Excalibur. Menghadapi kekecewaan yang berulang, Tantai Xuanzong sekarang tidak memiliki harapan lagi. Pada saat ini, Feng Qingcheng, Duan Changqiong, Zhu Daosheng, Xie Juechen, kepala 4 mata-mata, dengan tatapan tenang, sangat ingin mendapatkan pedang ilahi. Tepatnya, kekuatan di belakang merekalah yang berharap untuk mendapatkan pedang suci dan sekte Huangfu, semuanya. Setelah 10 orang Tan Yun terbang melalui Bailey Void, mereka digantung di depan kabut hitam yang diubah oleh kekuatan kematian. Yingying, jangan khawatir, biarkan mereka maju. Mata Tan Yun dipenuhi dengan burung-burung suram. Ya, Tuoba Yingying tersenyum, aku mendengarkanmu. Ketika Tuoba Yingying sedang berbicara dengan Tan Yun, Rock Feng Qingxin terbang ke atas dan bergegas ke kabut hitam terlebih dahulu. Kemudian, teriakan yang sangat tragis datang dari kabut hitam, ah! Feng Qingcheng yang sedang menonton dan bahkan semua orang terkejut, menatap kabut hitam yang mengepul. Engah! Saat berikutnya, di depan mata semua orang, Feng Qingxin menyemburkan darah, terbang terbalik dari kabut hitam, jatuh ke kehampaan seperti meteor, dan menabrak gurun tanpa rumput di debu. Cinta, mata Feng Qingcheng cemas, dan tubuhnya yang lembut dan tanpa tulang menunjukkan lengkungan yang mengalir melalui kehampaan, terbang di samping Feng Qingxin. Setelah memeriksa, dia menemukan bahwa organ dalam Feng Qingxin telah terluka parah dan mengalami koma. Proses cedera Feng Qingxin dapat diingat dengan jelas. Su Yuxiao, Sima Lingrou, Jiang Yangcheng, Duan Feixiong, Bai Jianfeng, Huang Changgong, dan Ding Yudi di tepi kabut hitam pucat dan ragu-ragu. Pada saat ini,
Bai Jianfeng dari garis jiwa suci, melirik Jiang Yangcheng, garis jiwa suci, dan berkata, Saudara Jiang, saya khawatir kita hanya memiliki satu kesempatan untuk mendekati pedang ilahi dalam hidup kita. Sekarang kesempatan ada di sini, kita tidak bisa mundur, bagaimana kalau maju bersama? Jiang Yangcheng mengangguk berat, tampak tegas, dan berkata dengan sungguh-sungguh, pergi. Segera, keduanya menembak ke dalam kabut hitam bersama-sama. Ketika mereka berdua baru saja menembus 10 mil ke dalam kabut hitam, tiba-tiba, badai kekuatan maut menyapu dengan kecepatan cahaya. Badai hitam belum menyapu mereka berdua, itu hanya kekuatan yang tersisa, seperti palu godam, mengenai dada keduanya. Saudara Jiang, larilah untuk hidupmu. Bai Jianfeng menyemprotkan darah sambil panik, dan melarikan diri dari kabut hitam bersama Jiang Yangcheng. Bab 797 Apa yang kamu katakan? Jiang Yangcheng juga berteriak ngeri, cemberut seteguk darah, dan Bai Jianfeng baru saja melarikan diri dari kabut hitam, dan kemudian bergoyang dari kehampaan. Kemudian, dua orang yang masih sok tidak bisa lagi menahannya dan jatuh ke dalam kehampaan. Jianfeng, Yangcheng, Dongfang Sangxi, kepala gerbang suci dan jiwa suci, terbang dengan cemas dan mulai memeriksa luka keduanya. Setelah diperiksa, mereka berdua mengalami luka serius pada organ dalam mereka, dan beberapa tulang rusuk di dada mereka patah. Pada saat ini, Tantai Xuanzong memimpin semua tetua dan murid untuk terbang ke gurun di luar kabut hitam. Tantai Xuanzong memandang Tan Yun, Tuo Bai Yingning, Duan Feixiong, Huang Longbo, dan Ding Yudi, dengan ekspresi serius, kabut hitam yang diubah oleh kekuatan kematian dapat mengabaikan semua senjata sihir pertahananmu dan langsung menyerang tubuhmu. Selama puluhan ribu tahun, apakah itu murid inti sekte saya, atau master sekte selain leluhur, tentu saja, termasuk master sekte ini, tidak ada yang mendekati Excalibur dan melarikan diri. Tentu saja, berdasarkan akhir puluhan ribu tahun, penguasa ini percaya bahwa tidak peduli seberapa tinggi wilayahmu, kamu tidak akan dapat melewati kekuatan kematian dan mencapai di bawah pedang suci. Hanya dengan persetujuan pedang ilahi, kamu mungkin bisa masuk. Tentu saja, ini hanya tebakan dari master sekte. Peluang dan risiko hidup berdampingan. Anda yang memutuskan apakah akan masuk atau menyerah. Setelah Tantai Xuanzong berbicara, dia berhenti berbicara. Duan Changqiong, kepala jiwa binatang, memandang Duan Feixiong dan mendorong, keponakan, hanya ada satu kesempatan. Jika kamu melewatkannya, kamu tidak akan pernah memilikinya lagi. Apakah kamu mengerti? Keponakan mengerti. Duan Fei mengguncang tubuhnya dan bergegas ke kabut hitam tanpa ragu-ragu. Duan Feixiong mengatakan bahwa, bagaimanapun, hanya ada satu kesempatan. Sebagai seorang praktisi, jika dia menyusut begitu banyak dalam menghadapi banyak hal, itu akan sulit baginya. Tepat ketika ratusan ribu murid jiwa binatang merasa kagum atas keberanian Duan Feixiong, suara ratapan seperti pembantaian babi datang dari kabut hitam. Ah! Segera, dada Duan Feixiong runtuh, telinga dan hidungnya berdarah, dan dia terlempar keluar dari kabut hitam seperti babi mati. Keponakan laki-laki. Duan Changqiong memeluk Duan Feixiong di udara, dan menatap keponakannya yang sekarat yang memutar matanya dan merasakan sakit hati. Pada saat ini, Huang Changgong dan Ding Yudi tampak tidak yakin. Tapi keduanya berpikir bahwa jika mereka disetujui oleh Excalibur, mereka bisa menjadi tuan muda sekte. Dihadapkan dengan godaan yang begitu besar, selama mereka tidak mati, tidak peduli seberapa parah lukanya, mereka harus mencoba. Mereka berdua mengertakkan gigi, berubah menjadi dua bayangan dan melesat ke kabut hitam dengan kecepatan tinggi, menghilang dari pandangan semua orang. Apa? Tidak lama kemudian, dengan teriakan yang menusuk, 7 lubang Ding Yudi berdarah, terluka dan melarikan diri, runtuh, bernapas cepat, dan masih sok. Matanya meneteskan darah dan air mata dipenuhi ketakutan, dan jika dia tidak segera melarikan diri, dia akan dicekik tak terlihat oleh badai kematian. Gadis Ding, bagaimana murid-muridku sering membungkuk. Pada saat ini, Wei Yan, kepala 5 jiwa sekte suci, melayang di samping Ding Yudi di udara, dengan nada dan harapan yang mendesak. Karena kabut hitam menghalangi indera spiritual, dia tidak bisa melihat situasi di dalam, dan Huang Changgong tidak mengeluarkan suara apapun ketika dia masuk. Oleh karena itu, Wei Yan penuh dengan harapan. Kakak senior, junior dan senior Huang, ketika mereka pergi jauh ke dalam kabut hitam 10 mil bersama-sama, mereka menghadapi badai kekuatan maut. Junior tidak bisa melawan,
jadi dia melarikan diri, dan kakak senior Huang masuk. Tidak menunggu kata-kata Ding Yudi, Wei Yan menggosok tangannya dengan penuh semangat. Cepat beritahu kepala ini, apakah muridku masuk utuh? Iya, kata Ding Yudi jujur. Hahaha, hebat. Muridku adalah jenius pertama yang masuk jauh ke dalam kabut hitam. Ketika Wei Yan tertawa penuh semangat, Ding Yudi, yang terluka parah, gemetar, senior, tapi, saudara Huang baru saja masuk, dia hancur berkeping-keping sebelum dia berteriak. Hai, Wei Yan, yang tertawa gembira, sepertinya tiba-tiba terjepit di tenggorokannya. Senyum di wajahnya langsung membeku. Kemudian, dia berteriak pada Ding Yudi, apakah kamu bermain sebagai bos? Pada saat ini, Wei Yan, yang telah kehilangan murid pribadinya, berada dalam kesedihan dan kemarahan, dan dia ingin mencekik Ding Yudi hidup-hidup. Kepala Wei, apa yang kamu teriakkan pada murid Danmaiku? Penatua kedua dari pintu suci Danmai, sosok wanita tua itu melintas, dan dia melindungi Ding Yudi di belakangnya. Cukup, Tantai Xuanzong berteriak, dan Wei Yan dan wanita tua itu tidak mengatakan apa-apa. Di depan para murid, berteriak ke He Titong. Setelah Tantai Xuanzong menginstruksikan keduanya, dia menarik napas dalam-dalam, menatap Tan Yun dan Tuo Bai Yingying, dan tersenyum ramah, Yuner, Yingying pergi. Ayo, tinggalkan alam rahasia pedang ilahi. Ketika semua orang mendengar kata-kata Tantai Xuanzong, mereka tidak bisa tidak mendengar dua pesan. Pertama, kata Yuner begitu akrab dipanggil, jelas bahwa Raja telah mencapai tingkat memanjakan Tan Yun. Kedua, Raja khawatir bahwa Tan Yun dan Tuo Bai Yingying akan terluka, dan tidak akan membiarkan mereka mencoba memasuki kabut hitam. Seperti yang dipikirkan semua orang, Tantai Xuanzong telah memutuskan untuk melindungi Tan Yun dengan cara apapun, dan membiarkan semua orang menyadari bahwa mereka sangat menghargai Tan Yun dari kata Tan Yun, Yuner. Setelah Tantai Xuanzong berkata, ketika dia hendak berbalik dan memimpin orang-orang pergi, Tan Yun berdiri di udara dan membungkuk dan berkata, Sekte Master, Yingying tidak akan masuk, saya ingin mencobanya. Tan Yun, mendengarkan kata-kata Master Sekte, terlalu berbahaya di dalam. Sen Subing menatap Tan Yun dengan cemas. Tantai Xuanzong mengerutkan kening dan menatap Tan Yun, apakah kamu yakin? Murid itu yakin. Sosok Tan Yun melintas dan muncul di depan Sen Subing dan Tantai Xuanzong. Dengan lambaian tangan kanannya, dia mengatur penghalang kedap suara, menutupi Tantai Xuanzong dan Sen Subing. Kepala, apakah Anda ingat apa yang dikatakan murid itu kepada Anda sebelum berpartisipasi dalam kompetisi? Tan Yun tersenyum kecil. Apa katamu? Sen Subing bertanya dengan bingung. Murid itu berkata, saya ingin memberi Anda dan tuannya kejutan. Tan Yun Chan tersenyum. Kejutan. Sen Subing berkata dengan bingung, kamu memenangkan tempat kedua dalam kompetisi besar dan Yingying pertama. Bukankah kejutan ini telah diberikan kepadaku dan Master Sekte? Tan Yun menggelengkan kepalanya, kalimat berikutnya mengejutkan Sen Subing dan Tantai Xuanzong, ekspresi mereka mengejutkan. Tidak, tentu saja tidak. Tan Yun tersenyum, melihat kembali ke gunung kesepian seluas 90.000 meter persegi, dan berkata dengan arogan, kejutan muridnya adalah menghancurkan gunung itu berkeping-keping nanti dan menarik pedang ilahi dengan tangannya sendiri. Apa? Sen Subing membuka matanya yang indah, Tan Yun, kau tidak boleh bicara omong kosong, kan? Tentu saja tidak. Tan Yun melihat penampilan Sen Subing dan sangat ingin naik dan menggigitnya. Yuner, seberapa percaya diri kamu? Mata Tantai Xuanzong menunjukkan antusiasme yang luar biasa. 10%. Tan Yun membuat suara keras. Sen Subing tiba-tiba teringat bahwa Tan Yuna adalah reinkarnasi yang kuat, jadi dia mengangguk dengan penuh semangat, Paman, saya yakin Tan Yun pasti bisa. Tantai Xuanzong mengerutkan kening dan berkata, Yuner, kamu memikul tugas penting untuk meremajakan Sekte Sein. Master Sekte ini masih tidak ingin kamu mengambil risiko. Lagi pula, ini bukan sesuatu yang dapat kamu lakukan dengan arogansi. Master Sekte, muridnya akan memberitahu Anda sepatah kata pun, dan Anda akan mengerti. Tan Yun berkata di mata Tantai Xuanzong yang bingung, pedang ilahi Zenshan di depan gunung Xianzong abadi adalah muridnya. Pergi. Karena murid dapat merebut pedang suci itu, pedang ini secara alami dapat dimasukkan ke dalam tas. Apa yang kau bicarakan? Tubuh Tantai Xuanzong bergetar hebat, dan keterkejutannya melampaui dirinya. Bab 798 membunuhku.
Tantai Xuanzong menatap Tan Yun dengan penuh semangat, pedang ilahi Zenshan Sekte Abadi-Abadi benar-benar dicuri olehmu. Oh tidak, kamu mengambilnya. Tapi itu tidak benar. Kapan kamu pernah ke Eternal Xianzong sendirian? Pada saat ini, Shen Subing yang pandai dari Bingsui memandang Tan Yun, dan tiba-tiba teringat sesuatu, dan berkata sambil tersenyum, saya mengerti. Saya ingat kembali ketika kami berada di Sekte Abadi-Abadi, ketika kami mengambil bagian dalam kompetisi 4 keterampilan, yang termasuk senjata, pil, formasi, dan jimat, Anda pergi sendiri dan berkata Anda akan mengambil sisa makanan di gunung tempat abadi-abadi tinggal sementara. Kemudian, kamu tidak kembali, dan ketika kamu kembali, kamu mengatakan kamu tersesat. Kamu pasti telah mengambil pedang suci di depan gunung Xianzong abadi pada waktu itu. Tan Yun tersenyum dan berkata, kepala, Anda benar. Tidak, Tantai Xuanzong berkata dengan bingung, pintu rahasia alam rahasia abadi ditutup pada waktu itu. Bagaimana Anda meninggalkan pintu alam rahasia? Juga, pedang suci di gerbang gunung Xianzong abadi di penjara, bagaimana kamu mengambilnya? Yang paling penting adalah bahwa 80.000 tahun yang lalu, leluhur saya, Tuan, leluhur abadi, dan penguasa abadi-abadi, pergi ke tempat abadi bersama, dan akhirnya di kedalaman jurang pemakaman, ketika Dewa Pedang adalah sebagai setinggi puluhan ribu kaki, dan tidak mungkin meneteskan darah untuk mengenali tuannya dan menyusut. Jadi, Master Patriarch, Master Eternal Immortal Sect, dan Master of the Soul Immortal Palace, secara paksa membawa puluhan ribu kaki pedang Divine untuk meninggalkan tempat abadi. 3 leluhur besar, dan tidak ada yang bisa mengurangi pedang ilahi, bagaimana kamu melakukannya? Tantai Xuanzong membuang semua keraguan dari kepalanya, dan berkata, Yuner, saya tidak mengintip rahasia Anda, tapi saya pikir itu luar biasa. Tan Yun tersenyum dan dengan hormat berkata, Sekte Guru, sebenarnya, adalah murid yang membuka pintu rahasia abadi saat itu dan datang ke gerbang gunung di luar rahasia. Itu juga metode murid untuk mematahkan pedang di depan, dari gerbang gunung yang dipenjara. Selanjutnya, murid itu menyelesaikan setetes darah untuk mengenali tuannya, dan akhirnya memasukkan apa yang disebut pedang ilahi abadi dari Eternal Xianzong ke dalam tas. Tentu saja, keterampilan yang dipelajari oleh murid semuanya diajarkan oleh murid dan tuannya. Mendengar ini, Tantai Xuanzong menatap Tan Yun tidak percaya, Yuner, bagus. Hebat. Sekarang pikirkanlah, pada saat itu Ruyan Wuji sangat marah hingga dia memuntahkan darah setelah melihat pedang dewa dibuang. Aku merasa keren abis. Pada saat ini, Shen Subing tidak tersenyum, jantungnya berdebar. Sekte Guru, murid memiliki sesuatu untuk diminta, dan saya meminta izin Anda. Tan Yun membungkuk. Katakan, tapi tidak apa-apa untuk mengatakannya. Tantai Xuanzong tertawa dan berkata, Yuner, Anda tidak perlu bersikap sopan dengan Master Sekte ini mulai sekarang. Dalam hati Master Sekte ini, Anda sudah diperlakukan sebagai anak tiri. Tan Yun mengernyitkan hidungnya, bertanya-tanya apa maksud setengah dari putranya. Kamu tidak punya anak perempuan untuk menikah denganku. Tentu saja Tan Yun hanya memikirkannya dengan santai. Sekte Master, bisakah kamu menggunakan penghalang kedap suara nanti dan menutupi semua orang? Tan Yun membungkuk dalam-dalam, murid tidak ingin ada yang mendengar apa yang murid komunikasikan dengan Excalibur. Apakah ada yang termasuk Master Sekte ini? Tantai Xuanzong tertawa dan berkata, baiklah. Master Sekte ini, tahu bahwa tuanmu telah mengajarimu beberapa keterampilan unik. Master Sekte ini menjamin kepribadiannya dan tidak akan menguping Anda dan Excalibur. Mengkomunikasikan konten. Terima kasih atas pengertian Anda. Tan Yun bersyukur, pada saat ini, meskipun dia percaya bahwa Tantai Xuanzong adalah miliknya, tetapi sekarang kekuatannya rendah, dan dia masih tidak dapat memberitahu orang lain bahwa dia adalah tubuh reinkarnasi, agar tidak menyebabkan pembunuhan. Oh, benar. Tantai Xuanzong tersenyum dan berkata, saya akan mengundang ayah saya sebentar lagi, sehingga orang tuanya dapat menyaksikan proses memenangkan pedang sekte saya. Setelah setengah jam, matahari terbenam seperti darah. Tantai Xuanzong terbang ke langit, ke aula besar yang tergantung di atas danau gunung. Ayah, kabar baik, kabar baik. Tantai Xuanzong lang tertawa. Zonger, apa yang terjadi? Itu membuatmu bahagia. Di aula, Tantai Yu duduk di kursi, bertanya dengan rasa ingin tahu, dan membawa anggur roh dalam cangkir ke mulutnya. Ayah, calon menantumu, saatnya menghunus pedang di alam rahasia pedang ilahi.
Tantai Xuanzong menggosok tangannya dengan penuh semangat. Menghunus pedang. Pedang macam apa? Tantai Yu berkata dengan tidak setuju, dan meminum anggur roh ke dalam mulutnya. Ayah, tentu saja itu adalah pedang suci yang dibawa kembali dari jurang pemakaman oleh Patriark Master. Suara Tantai Xuanzong baru saja jatuh, kepulan anggur di mulut Tantai Yu dimuntahkan, seperti kucing tua dengan ekornya diinjak-injak, melompat dari kursi batu giok, dan berkata dengan ekspresi heran, kamu, apa yang kamu bicarakan? Tan Yun akan menghunus pedang. Iya, ayah, anak itu akan mengundangmu untuk datang dan menyaksikannya. Tantai Xuanzong berkata, Zonger, karena ayahku sudah tua, dia tidak tahan ketakutan. Mata Tantai Yu melebar dan suaranya bergetar, apakah kamu yakin Tan Yun bisa melakukannya? Oke, sangat yakin. Ayah, katakan saja sambil berjalan. Oke, ayo, anggap saja sebagai ayahmu, hahaha. Setelah setengah jam, alam rahasia pedang ilahi. Tantai Xuanzong dan Tantai Yu melakukan tendangan voli dan mendarat di gurun di bawah kabut hitam. Para kepala dan tetua, memandang Tantai Yu, membungkuk dalam-dalam, dan berkata dengan hormat, saya dan bawahan saya telah melihat Tuan Tua, saya berharap Tuan Tua memiliki kehidupan yang lebih baik daripada Nanshan. Ketika lebih dari 3 juta murid mengetahui bahwa lelaki tua di depan mereka adalah Raja Tua yang menyerah 3.000 tahun yang lalu, mereka berlutut dan bersujud, murid memberi hormat kepada Raja Tua, dan berharap Raja Tua panjang umur. Ketika Tantai Yu melirik mata-mata Feng Qingcheng, Zhu Daosheng, Xie Juechen, dan Duan Changqiong, ada sekilas pembunuhan di matanya yang berlumpur, dan dia kembali normal. Dia tersenyum ramah dan berkata, orang kecil dikecualikan. Tuan Sekte Xie Lao. Semua pejabat senior dan murid bangkit satu demi satu. Pada saat yang sama, dia bingung. Saya tidak tahu mengapa Master Sekte pergi 1 jam yang lalu, apalagi mengapa Master Sekte yang lama datang sendiri pada saat ini. Di mata para murid yang iri, Tantai Yu menepuk bahu Tan Yun, dan berkata dengan sungguh-sungguh, anak baik, jangan mengecewakanku dengan tuan dan lelaki tua itu. Iya, Tan Yun mengangguk tidak rendah hati atau rendah hati. Setelah itu, Tantai Xuanzong mengumpulkan semua orang, dan kemudian, dengan lambaian tangan kanannya, dia membuat penghalang kedap suara, menutupi semua orang. Di antara kerumunan yang terlihat membingungkan, Tan Yun adalah satu-satunya yang berhenti di luar kabut hitam. Di dalam penghalang kedap suara, Tantai Xuanzong tidak diragukan lagi berkata, tanpa perintah raja ini, siapa yang berani keluar dari penghalang kedap suara dan membunuh tanpa ampun? Itu Tuan. Semua orang berkata serempak. Pada saat ini, Feng Qingcheng, Duan Changqiong, Xie Juechen, Zhu Daosheng, serta Zhong Li Yuxin di antara murid-muridnya, dan lusinan tetua gangster Jiumai, menatap Tan Yun dengan tegas, bertanya-tanya apakah Tan Yun pasti akan melewati A100 mil. Kabut hitam, mencapai di bawah pedang ilahi. Tan Yun kembali menatap Tantai Xuanzong dan mengangguk. Kemudian, menatap gunung yang sepi di kabut hitam, kegembiraan yang dalam terungkap di mata bintang, dan dia berteriak, diam, aku di sini. Diam, akhirnya aku menemukanmu. Bab 799 terlalu gila. Begitu kata-kata Tan Yun jatuh, semua orang dipesona kedap suara berubah menjadi lautan badai. Meskipun mereka tidak dapat mendengar deru 90.000 gunung sepi Zhang, mereka telah menemukan bahwa gunung yang sepi itu tiba-tiba bergetar. Ya Tuhan, gila, apa yang Tan Yun katakan? Itu menyebabkan Excalibur yang telah diam selama puluhan ribu tahun bergerak. Iya, juga, terlalu gila. Ah, lihat, gunung yang menutupi pedang ilahi akan segera meledak. Ya Tuhan, ini benar-benar akan runtuh. Tan Yun hanya berdiri di sana tak bergerak, apa yang dia lakukan? Mungkinkah pedang suci yang telah berada di debu selama puluhan ribu tahun akan segera lahir? Petik 2. Petik 2. Pada saat ini, di penghalang kedap suara, dari Tantai Xuanzong dan putra-putranya, hingga lebih dari 3 juta murid, semua menatap puncak kesepian yang gemetar. Dan Tan Yun, yang berada di luar penghalang kedap suara, tentu saja tidak dapat mendengar jeritan histeris para murid, diaken, dan penatua di dalam penghalang kedap suara. Pada saat ini, ketika Tan Yun menyaksikan, dia melihat puncak yang sepi setinggi 90.000 kaki, dengan retakan besar melintang di permukaan gunung, seolah-olah gunung itu akan runtuh kapan saja. Segera, suara laki-laki acuh tak acuh yang sudah lama hilang dan lemah samar-samar masuk ke telinga Tan Yun, siapa kamu bocah?
Bagaimana kamu tahu namaku? Mendengar ini, mata Tan Yun berangsur-angsur memerah, dan air mata terlihat samar-samar. Dia berkata dengan nada sedih. Dahulu kala, ada seorang pria kuat yang tak tertandingi yang menyempurnakan 12 pedang ilahi yang luar biasa. 11 di antaranya adalah pedang dewa satu atribut, dan yang lainnya memiliki 11 atribut yang dikumpulkan bersama. Dia memberi nama pedang ajaib logam itu, Jinni, dia memberi nama pedang ajaib kayu itu, Musin. Dia menamai pedang dewa atribut air, King Ying, pedang dewa atribut api memberi nama Hu, dan dia memberi pedang dewa atribut bumi nama Xianchen. Dan ketika dia menyempurnakan pedang dewa atribut kematian, dia juga menciptakan roh instrumen, yang disebut Jixi. Pemusnahan, akulah Tuhan Yang Maha Esa yang menciptakanmu. Kamu segera mencabut larangan kematianmu, aku sekarang berdaya rendah dan tidak bisa mendekatimu. Tan Yun berkata, boom. Puncak sepi 90.000 kaki yang akan retak lagi bergetar hebat. Kemudian, dengan nada lemah, itu mengungkapkan ejekan dan niat membunuh. Anak laki-laki yang tidak tahu malu, kamu pikir kamu tahu, Tuanku menciptakan aku dan saudara perempuan King Ying, dapatkah mereka membutakanku? Betapa konyolnya. Ayo bicara, siapa kamu? Jangan bilang, meskipun aku lemah dan tidak bisa membunuhmu sekarang, aku tidak akan pernah mencabut larangan kematian dan membiarkanmu mendekat. Pada saat ini, Tan Yun tahu bahwa pedang ilahi memadamkan kekuatan kematian di daerah sekitarnya selama ratusan mil, dan ilusi badai dilarang. Awalnya diatur oleh Nirvana untuk melindungi dirinya sendiri setelah dibawa kembali ke Huangfu Shengzong oleh leluhur. Diam. Aku benar-benar tuanmu, tinggalkan kata-kata Tan Yun, ada suara yang lebih lemah dari langit, karena kamu mengatakan bahwa kamu adalah tuanku. Nah, asal-usul namaku adalah I. Jika kamu tahu dengan tuannya, kamu bisa membicarakannya. Selama kamu tahu, aku secara alami percaya padamu. Setelah mendengarkan, Tan Yun menutup matanya dan berkata dengan sedikit berpikir, adapun asal-usul namamu, meskipun sudah terlalu lama berlalu, aku masih mengingatnya dengan segar. Ketika saya menciptakan Anda masih kecil. Saya ingin menamai Anda hancurkan, tetapi Anda nakal mengatakan bahwa Anda ingin memanggil Jiji. Saat itu, saya mengatakan Anda melakukan kejahatan dan membuat Anda takut untuk membunuh Anda. Ketika Tan Yun mengatakan ini, setetes air mata tidak bisa menahan jatuh di pipinya yang tampan. Saat itu, kamu ketakutan. Kamu menangis dan memohon padaku untuk memaafkanmu. Pada akhirnya, aku setuju untuk membiarkanmu menelepon Jiji. Petik 2. Tahun-tahun berkedip, dan dalam sekejap mata, aku dikutuk dan memasuki siklus reinkarnasi. Itu sudah abadi. Dalam kata-kata Tan Yun dan di sini, tangisan lemah dan menusuk hati dari seorang pria paruh baya samar-samar menyebar ke telinga Tan Yun. Wow, Tuan, ini benar-benar kamu. Keheningan menunggumu, sudah terlalu lama. Tuan, Jiji sangat merindukanmu, dan Tuan, lebih dari 80.000 tahun yang lalu, seseorang membawa bawahannya dari jurang dan memisahkan mereka dari saudara perempuan Jinni dan King Ying. Tuan, bawahan juga saya merindukan mereka. Tan Yun tersenyum dan meneteskan air mata dan berkata, diam, jangan menangis. Sekarang tuannya telah membawa Jinni, Musin, King Ying, Huohu, dan Xianchen ke sisinya, tetapi mereka terlalu lemah dan masih tidur. Dan kamu pasti lelah juga, Tuan akan mengantarmu pulang sekarang. Segera, suara kematian dan kelemahan yang terputus-putus datang lagi. Tuan, bawahan benar-benar lelah. Sekarang kekuatan bawahan hanya dapat mengangkat larangan kematian. Setelah larangan itu dilanggar, bawahan akan tertidur lelap. Mungkin bawahan, seperti Sister Jinni, hanya bisa bangun ketika kamu naik ke dunia abadi dan menyerap esensi abadi. Ya, Tan Yun mengepalkan tinjunya, dan suaranya sekeras besi, jangan khawatir tentang kematian, paling lama ratusan tahun, Tuan pasti akan naik ke alam abadi, maka saya bisa menyerap yang abadi dan membiarkan Anda, Jinni dan Huo pulih, kekuatan. Terima kasih Tuan. Suara lemah yang terputus-putus datang lagi, Tuan, bawahan itu akan membuka kekuatan kematian untukmu sekarang. Segera, di mata Tante Xuanzong, Tante Yu, dan semua orang yang terkejut, tetapi melihat kabut hitam bergulir di depan Tan Yun, kabut itu mulai berguling ke samping, memperlihatkan koridor dengan diameter 10 kaki. Kemudian, Tan Yun menarik napas dalam-dalam dan melangkah ke koridor. Saat dia semakin dalam, Hei Mist mundur ke kedua sisi sendirian.
Kabut hitam mundur dengan sangat lambat, secepat kecepatan berjalan Tan Yun. Tan Yun tahu bahwa Nirwana menghabiskan kemampuannya, dan perlahan membuka terowongan yang menuju ke arahnya untuk dirinya sendiri. Di mata semua orang, Tan Yun tampak berjalan di ngarai yang gelap gulita. Ketika Tan Yun pergi ke kedalaman 10 mil, kekuatan kematian seperti badai pusaran air hitam dengan radius 90 mil, menghalangi jalan Tan Yun. Kemudian kekuatan badai pusaran kematian, perlahan berhenti berputar, meringkuk ke samping lagi, jubah Tan Yun diburu, rambut beterbangan, curang untuk masuk, meninggalkan semua orang adalah sosok yang tenang. Sosok kecil berjalan di ngarai yang gelap. Tapi sosok ini sangat mengejutkan hati semua orang. Hahaha. Tante Yu berjongkok dan tertawa liar, sementara air mata berlumpur jatuh di pipi dengan jejak tahun. Orang tua itu samar-samar. Ingat bahwa 6100 tahun yang lalu, orang tua itu menjadi suci melalui Big Bi ketika kepala murid inti dari pintu 9 saluran, dia mencoba memasuki adegan kabut hitam. Pada saat itu, lelaki tua itu baru saja memasuki pusaran kekuatan kematian 100 kaki jauhnya, dia terluka parah dan melarikan diri dengan tergesa-gesa. Generasi muda itu mengerikan. Tan Yun, generasi muda bisa dikatakan. Sudah hampir 60.000 tahun. Ada terlalu banyak murid inti, wanita suci, dan putra sekte suci yang telah memasuki pusaran kematian untuk mati. Ada terlalu banyak jenius yang telah meninggalkan hidup mereka dan harapan untuk mendapatkan pedang suci selamanya di pusaran kematian. Tepat ketika lelaki tua itu sudah putus asa dan berpikir bahwa tidak ada yang bisa dikenali oleh Excalibur, keajaiban terjadi, keajaiban itu benar-benar terjadi. Bab 800, Gunung Patah mengambil pedang ilahi. Semua murid mendengarkan kata-kata Master Sekte Tua, apakah mereka ingin membunuh murid Tan Yun, atau murid yang tidak memiliki keluhan dengan Tan Yun. Pada saat ini, melihat punggung Tan Yun, mereka juga merasa bersemangat. Mereka harus mengakui bahwa Tan Yun telah menciptakan keajaiban, melanggar hukum besi bahwa tidak ada seorang pun yang dekat dengan Excalibur selama hampir 60.000 tahun. Tante Xuanzong, yang punggungnya menghadap semua orang, bahunya sedikit gemetar, dan air mata mengaburkan pandangannya. Dia bangga, karena dia berada di saat terakhir menjadi tuan. Huang Fushengzong memupuk seorang murid seperti Tan Yun. Dia bahkan lebih yakin bahwa seiring berjalannya waktu, Tan Yun pasti akan menjadi pahlawan paling kuat di benua hukuman surgawi, dan bahkan penguasa. Xianer, putriku tersayang, ini adalah Rui Langjun yang dipilih ayahku untukmu. Lebih dari 10 tahun yang lalu, ayahku tahu bahwa Tan Yun jelas bukan siapa-siapa di kolam renang. Jika kamu mengikutinya di masa depan, ayah benar-benar lega. Tante Xuanzong sangat senang. Dan Shen Subing, Mu Mengging, dan Zhong Wu Xiao, melihat ke belakang kekasih mereka, sudah menangis. Karena mereka tahu bahwa Tan Yun pasti akan menjadi tuan muda. Pada saat yang sama, mereka merasa bersalah dan kasihan pada Tan Yun. Mereka bahkan lebih sadar bahwa hidup Tan Yun terlalu sulit tahun ini. Adegan menghadapi pembunuhan dan berkeliaran di tepi hidup dan mati lagi dan lagi muncul di benak mereka. Terutama Mu Meng, berpikir bahwa dia dulu pergi ke kota Meteor untuk memilih murid sebagai utusan Huang Fushengzong. Adegan ketekunan dan ketabahan yang ditunjukkan oleh Tan Yun muncul di benaknya. Dia ingat bahwa Tan Yun menghabiskan bertahun-tahun di atas es tipis untuk bertahan hidup. Dia tertekan, sedih, gembira, dan segala macam emosi mengalir ke dalam hatinya. Dia tiba-tiba berbalik dan memeluk Zhong Wu Xiao dan mulai menangis. Pada saat ini, Feng Qingcheng, Zhu Daosheng, dan Xie Juechen menatap punggung Tan Yun, dengan ekspresi kompleks di mata mereka. Feng Qingcheng diam-diam berkata, begitu Tan Yun menjadi tuan muda, pada saat itu, Anda harus segera menariknya ke dalam kamp. Mata indah Zhong Liuxin menunjukkan sentuhan kecemerlangan, dan dia memutuskan bahwa jika Tan Yun benar-benar menjadi tuan muda sekte, dia harus ditarik ke dalam kamp secepat mungkin. Jika Tan Yun tidak mengikuti, itu tidak akan pernah membuat Tan Yun tumbuh peluang. Dengan langit penuh bintang, Tan Yun masih berjalan perlahan. Keesokan harinya, pada jam, matahari terbenam di langit, dan sinar matahari keemasan bersinar di gurun tandus, menambahkan sedikit vitalitas ke gurun. Setelah berjalan semalaman, Tan Yun akhirnya melewati kabut hitam ngarai 100 li, dan tiba di dasar gunung yang sepi seperti pisau seperti debu. Saat semua orang menyaksikan, tubuh Tan Yun membubung 10 kaki,
dan segera naik ke langit dalam kabut hitam seperti sinar langit, dan naik ke kekosongan 90.000 kaki. Om, gelombang kekuatan spiritual cahaya keemasan melonjak keluar dari tubuh Tan Yun, seperti ular piton emas melingkari tubuhnya. Ledakan. Tan Yun berdiri di udara, melakukan semua yang dia bisa, mengepalkan tinju ke arah puncak. Boom! Wow! Tiba-tiba, debu dipenuhi, gunung itu awalnya penuh retakan, dan bebatuan yang pecah jatuh seperti air terjun. Boom! Boom! Segera, Tan Yun menempel di gunung, sambil terbang ke bawah secara vertikal, sambil mengepalkan tinjunya seperti kilat, membanting gunung dengan keras. Segera, aliran kerikil setelah gunung hancur menelan Tan Yun. Dengan itu, Tan Yun terus menerjang gunung. Setelah beberapa saat, di mata semua orang, puncak kesepian setinggi 90.000 meter menghilang. Yang terlihat adalah pedang raksasa hitam dengan ketinggian lebih dari 80.000 meter. Dimasukkan ke dalam gurun. Dikelilingi oleh kabut hitam, ia berdiri seperti pedang es ajaib, berdiri di antara langit dan bumi, menakjubkan. Memanggil. Semua orang melihat Tan Yun mengenakan jubah putih, naik ke udara dari bawah pedang besar, dan terbang dengan mantap di gagang pedang besar sambil berburu dalam jubah. Zonger, bagaimana Tan Yun bisa memasukkan pedang surgawi sebesar itu ke dalam cincin semesta? Tan Taiyu berkata dengan cemas, Patriark, saat itu, setelah membawa pedang ilahi kembali ke sekte dari Tanah Abadi, dia berlatih sambil belajar. Selama 30.000 tahun, saya belum bisa membuat pedang ilahi menjatuhkan darahnya ke kenali Tuhan. Hanya ketika pedang ilahi menjatuhkan darahnya untuk mengenali Tuhan, tubuh akan menjadi lebih kecil. Setelah mendengar ini, Tantai Xuanzong tersenyum dan berkata, Ayah, jangan khawatir, anak saya percaya bahwa Yuner dapat menaklukkan pedang ilahi. Ledakan. Pada saat ini, Tan Yun, yang berhenti di gagang pedang, mengangkat tangan kanannya dan memukul dadanya dengan keras. Ekspresinya menyakitkan, dan darah ungu tua menyembur keluar dari mulutnya. Pengorbanan darah. Tanpa menunggu kerja keras, Tan Yun Lingshen memanipulasi kerja kerasnya, membentuk totem dalam kehampaan dengan kecepatan tinggi. Pola darah dalam totem berwarna darah itu padat. Ketika 4 kata darah, Hong Meng Supreme, akan muncul di tengah pola darah, Tan Yun tiba-tiba berbalik ke samping, menghalangi pandangan semua orang. Tidak ada yang melihat keempat karakter itu. Pergi dengan. Tan Yun melambaikan tangan kanannya, dan totem berdarah itu terbang menuruni gagangnya dengan kecepatan tinggi. Setelah menyelam ke dalam kabut hitam, itu tercetak di Grand Sword yang dikaitkan dengan kematian. Segera, pedang ilahi Hong Meng bergetar hebat. Ketika totem berdarah itu ditelan ke dalam pedang, Tan Yun merasakan perasaan hubungan darah yang telah lama hilang, yang berasal dari pedang ilahi. Itu berarti pengorbanan darah berhasil. Tan Yun bangkit dari gagang pedang ke langit, tergantung di langit, dan mengucapkan kata, tersebar. Segera, kabut hitam yang menutupi 100 mil dari pedang ilahi Hong Meng runtuh dan menghilang tanpa jejak. Tubuh pedang hitam lebih dari 80.000 kaki yang dimasukkan ke gurun terbuka. Bangun! Boom! Dalam benak Tan Yun, gurun ratusan mil di sekitarnya bergidik. Di mata semua orang yang mengejutkan, pedang suci yang dimasukkan ke gurun perlahan-lahan ditarik keluar dengan sendirinya. Kecil. Tan Yun berkata dengan ringan, pedang ilahi Hong Meng seluas 90.000 meter persegi, yang menyusut dengan kecepatan cahaya, berubah menjadi pedang terbang hitam sepanjang 3 kaki 3 inci, yang disilangkan di sekitar kepala Tan Yun. Tan Yun merentangkan tangan kanannya, dan pedang ilahi Hong Meng diambil ke tangannya. Memanggil. Tan Yun memegang pedang dengan gelombang agung, dan perasaan akrab dan lama hilang di tangannya mengalir ke dalam hatinya. Dengan senyum seperti angin musim semi, dia terbang lebih dari 100 mil di langit dan berubah menjadi bayangan yang menyapu kehampaan dan muncul di penghalang kedap suara luar. Om, ketika kekosongan beriak, Tantai Xuanzong mengangkat penghalang kedap suara. Dia memandang Tan Yun dan pedang suci di tangan Tan Yun, dan air mata kegembiraan mengalir di matanya, hahaha. Bagus, bagus. Tan Taiyu gemetar dengan tubuh lamanya, menatap Tan Yun, ekspresinya dengan gembira berkata, Tan Yun, ayo, biarkan aku menyentuh pedang ajaib dengan tulang tua ini. Murid itu patuh. Tan Yun membungkuk, memegang pedang suci dengan kedua tangan. Hah, berat. Tan Taiyu mengulurkan tangannya untuk mengambil Excalibur, matanya menunjukkan sentuhan keheranan, Excalibur ini juga memiliki berat setidaknya 1 juta kati. Pedang yang bagus, pedang yang bagus. Tan Taiyu berkata dengan penuh pujian. Ayah,
Tunjukkan pada anak itu. Tantai Xuanzong menelan ludahnya, dan setelah mengambil pedang terbang dari Tantai Yu, dia berkata dengan emosi, sudah lebih dari 3.000 tahun, Master Sekte ini akhirnya menyentuhmu. Setelah menghela nafas, Tantai Xuanzong menyerahkan pedang ilahi kepada Tan Yun, dan kemudian tiba-tiba melihat ke belakang, melirik para kepala suku, penatua, diaken, dan lebih dari 3 juta murid, dengan ekspresi serius. Menurut kata-kata terakhir leluhur, orang yang memperoleh pedang ilahi adalah Tuan Muda dari Sekte Suci Huangfu saya. Ini adalah acara bahagia terbesar dari Huangfu Shengzong saya sejak pendirian klan. Master Sekte mengumumkan bahwa 3 hari kemudian, di puncak gunung kuno di Huangfu, upacara kenaikan Sekte Tuan Muda akan diadakan untuk merayakannya dengan Zong.